Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang perhitungan emisi karbon ya. Silahkan dipelajari dengan baik. Tolong disimak ya materi dari Ibu. Oke. Sebenarnya kalian hari ini kan praktikum pengukuran emisi, sehingga kami berikan materi terlebih dahulu untuk bab perhitungan emisi karbon. Nah, yang pertama yang perlu kalian pahami untuk emisi karbon itu adalah merupakan gas karbon dioksida ya, yang asalnya dari gas karbon dioksida yang sehari-hari kita hasilkan baik dari pembakaran batu bara, minyak, gas dan alam, dan kegiatan industri, baik dari kegiatan domestik. Kemudian ada gas rumah kaca seperti emisi gas karbon dioksida, kemudian gas metan, kemudian gas nitrogen dioksida dan lain-lain. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan di dalam produksi bersih itu kita harus memperhatikan capaian dari target SDGs ya. Jadi ada setiap daerah memiliki peraturan sendiri ya untuk target pengurangan dari emisi yang dihasilkan. Kemudian kita juga harus mengkaji penangkapan dari emisi karbon, jadi carbon footprint. Kemudian dari produksi air bersih ini kita juga harus mengurangi dampak yang dihasilkan terhadap peningkatan dari pemanasan global warming. Nah, pemanasan global warming ini umumnya berasal dari kegiatan manusia ya, sehingga bisa memberikan dampak besar terhadap lingkungan. Nah, sehingga di dalam kegiatan manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca ini, kita harus melakukan monitoring atau pengukuran. Nah, yang dinamakan di sini kita bisa menggunakan metode IPCC ya, interpanel climate change, atau suatu referensi metode yang kita gunakan nantinya dari referensi IPCC tahun 2006 dengan berprinsip bahwa emisi karbon dioksida sebesar 60%, metan 20%, dan gas H2O 6%, di mana akan berkontribusi terhadap pemanasan global. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan pengendalian, sehingga pengendaliannya apa saja yang kita lihat di sini, yaitu pengukuran dari carbon footprint, kemudian pengukuran emisi karbon dengan referensi IPCC tahun 2006 sehingga dapat mencapai target SDGs begitu ya. Kemudian yang perlu kita pahami dari analisis jejak karbon tadi, carbon footprint, itu jumlah karbon dioksida yang ada di dunia ini kita hitung berapa, kemudian umumnya setiap negara itu memiliki kontribusi berbeda-beda. Nah, sehingga kita harus benar-benar menghitung dengan seksama ya dari setiap kegiatan. Nah, di sini ada beberapa metode yang perlu kita pahami. Ada pengukuran secara langsung berdasarkan aktivitas seperti pembakaran, kemudian dan faktor emisi juga. Kemudian di sini yang ketiga ada permodelan, di mana secara matematis kita bisa dapat memperkirakan emisi yang dihasilkan di setiap daerah. Beda ya nak ya. Jadi yang metode pengukuran langsung itu nanti kalian bisa memakai direct reading ya, jadi menggunakan alat. Tapi
Kalau pengukuran berdasarkan aktivitas itu kita menggunakan faktor emisi umumnya. Jadi secara teoritis. Dan yang ketiga adalah permodelan. Di sini itu memperkirakan ya. Jadi menggunakan aplikasi software ya. Oke. Kemudian lanjut, umumnya kita mengacu yang pertama adalah US EPA ya. US EPA, kemudian juga kita menggunakan GRI 305, kemudian Permen LHK tahun 2017, kemudian Greenhouse Gas Protocol, dan ISO tahun 2018 ya. Silahkan kalian searching sendiri isinya apa, detailnya intinya tentang analisis perhitungan gas rumah kaca ya, yaitu emisi karbon ya umumnya. Nah, penghasil utama di sini itu adalah energi. Nah, jadi emisi yang kita hasilkan umumnya ya dari energi, konsumsi energi ya yang kita sehari-hari gunakan seperti dari AC, kemudian kendaraan bermotor. Nah, itu sangat berkontribusi menghasilkan gas rumah kaca. Kemudian yang kedua adalah transportasi tadi yang Ibu jelaskan, dari kegiatan kendaraan bermotor. Kemudian dari bangunan, yaitu bangunan di sini bisa dari kegiatan yang kita lakukan, kegiatan belajar mengajar ya. Jadi ada kegiatan belajar, di dalam kegiatan belajar mengajar itu kan kita menggunakan lampu ya. Nah, itu kan dari energi listrik ya. Nah, itu ya. Kemudian perhitungan carbon footprint di sini mempertimbangkan karbon dioksida menurut Kaibert et al. Ya. Kemudian perhitungan seluruh parameter pencemar bisa menggunakan 6 parameter, yaitu ada CO2, CH4, N2O, kemudian HFC, PFC, dan SF6 ya menurut EPA tahun 2016. Nah, beda lagi menurut IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change ya, Wang et al. Di sini dia menghitung seluruh emisi gas rumah kaca, di mana ditentukan oleh kerangka kerja. Jadi kegiatan kerjanya seperti apa, baru kita bisa menghitung seluruh emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Nah, di sini perhitungan gas rumah kaca dengan menggunakan referensi IPCC tadi ya nak ya. Jadi data aktivitasnya kemudian dikalikan dengan faktor emisi. Faktor emisinya ini sudah dicantumkan, sudah ada di referensi IPCC ya. Coba di search tahun 2016 ya. Kemudian jenis emisi yang dihitung yaitu ada karbon dioksida, metana ya. Jadi ada di nitrogen oksida, ada gas hidrofluorokarbon, kemudian ada perfluorokarbon, serta ada sulfur heksafluorat. Jadi kayak yang tadi dijelaskan ya sebelumnya. Nah, kalau menurut IPCC dia lebih ini beranak lagi CFC 11, 12 ya. Jadi kegiatannya pun berbeda-beda ya nak ya, dari kegiatan pembakaran fosil batu bara, kemudian dari transportasi, kemudian dari aktivitas industri, kemudian dari kegiatan kegiatan gedung-gedung yang Ibu bilang dari AC dan lain sebagainya. Kemudian menurut IPCC 2006 dia juga ada metode yang bernama tier 1, 2 dan 3 ya. Coba di search ya, di sini tier 1, 2 dan 3. Intinya dia menggunakan faktor emisi tier 1. Yang kedua juga menggunakan faktor emisi, tapi dia spesifik untuk suatu pabrik atau suatu negara. Ya. Kemudian untuk tier 3 itu dia juga menggunakan faktor emisi, tapi dia lebih akurat ya, dibandingkan lebih akurat dan seperti hampir sama dengan pengukuran langsung. Begitu. Kemudian ini rumus perhitungan tier 1, tier 2 ya. Nah, ada lagi di sini perhitungan tier 1 berdasarkan konsumsi energi ya. Nah, di sini ada konsumsi bahan bakar, ada faktor emisi gitu ya. Kemudian ada konsumsi bahan bakar, juga ada gas rumah kaca.
Namun di sini ada beberapa yang lebih spesifik ya. Nah, beda ya. Jadi dia gas rumah kaca emisi. Di sini bahan bakar, kemudian ini juga bahan bakar, kemudian konsumsi bahan bakar. Kemudian di sini juga ada konsumsi bahan bakar, begitu juga faktor emisi gas rumah kaca bahan bakar. Nah, di sini juga faktor emisi bahan bakar. Nah, di sini sudah ditentukan ya faktor emisi di sini ya. Jadi kita tidak mengarang indah, sudah ada di IPCC sendiri. Ya. Kemudian kalau tier 2 di sini faktor emisi bahan bakar yang digunakan sesuai dengan bahan bakar yang digunakan untuk negara Indonesia ya. Jadi kalian boleh menggunakan tier 2 ya, karena kita berada di negara Indonesia ya. Jadi nanti ketika sudah ada konsumsi bahan bakarnya berapa, silahkan kalian hitung untuk tier dengan menggunakan tier 2. Nah, alur kajian carbon footprint, jadi harus kalian tentukan goal and scope-nya. Jadi ruang lingkupnya, kemudian tujuannya apa dulu. Jadi ibu misal di kalian mau mengukur emisi karbon yang dihasilkan dari kegiatan lab. Nah, berarti ruang lingkupnya hanya untuk kegiatan lab saja emisinya begitu. Kemudian pengumpulan data inventory. Jadi data apa saja yang dibutuhkan. Jadi data inventory ini inventarisasi data yang harus kita collect atau kita kumpulkan. Jadi misal tadi pengukuran emisi dari kegiatan lab, laboratorium, misal dari alat-alat yang menggunakan energi listrik, kemudian jumlah lampu yang ada di lab itu berapa, kemudian jadwal praktikum, kemudian konsumsi alat langsung di lab itu berapa. Nah, itu bisa kalian nanti bisa muncul berapa bahan bakar yang dikonsumsi atau energi yang dikonsumsi di lab tersebut. Kemudian perhitungan emisi karbon, nah ruang lingkup 1, 2, dan 3. Kemudian ruang lingkup 1, 2, dan 3 ini harus untuk metodenya ya bisa tier 1, 2, dan 3. Kemudian penentuan rekomendasi di sini di akhir ya nak ya. Jadi ketika kalian sudah jadi setelah perhitungan emisi karbon footprint, kalian mengkaji apakah emisi karbonnya itu dia tertinggi, kemudian dibandingkan dengan emisi karbon yang sesama dari lab lain dan lain sebagainya. Kemudian yang terbesar dari ruang lingkup 1, 2, dan 3 ya, yang tadi ada tier 1, 2, dan 3, baru nanti penentuan rekomendasi program dari untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan begitu ya. Jadi kalian harus menentukan ruang lingkupnya apa dulu, baru kalian mengumpulkan data yang dibutuhkan apa saja untuk menghitung konsumsi energi. Kemudian kalian hitung berapa emisi karbon. Jadi lingkup 1 dan 3 misal kalian di emisi karbon ruang lingkup di kegiatan lab itu ada lab A, B, dan C ya. Kalian misal mau menggunakan metode tier 1, 2, dan 3, pilih salah satu saja, misal tier 2 tadi ya. Nah, berarti ruang lingkup lab ABC, kemudian kalian interpretasikan, maksudnya kalian jelaskan, bandingkan dari lab ABC itu seperti apa, baru nanti kontribusi terbesar dari lab ABC itu apa. Misal ke lab C, nanti bagaimana cara mengurangi emisi karbon yang dihasilkan. Nah, di sini scoop 1 bisa dari emisi yang bersumpul dari kegiatan perusahaan ya. Bisa yang dari kegiatan konsumsi energi atau PLN ya, energi listrik. Dan scoop 3 di sini bisa berasal dari kegiatan yang non operasional. Jadi yang emisinya sekunder ya, tidak langsung. Jadi masih anak pinak. Ya, jadi misal kegiatan non operasional di sini contohnya
di perusahaan di sini. Nah, coba kita lihat contohnya di sini. Ini kan ada gambarnya. Nah, ini scoop 1 dari misal pengangkutan operasional ya, kemudian transportasi di perusahaan, kemudian scoop 2 dari kegiatan konsumsi energi ya, energi listrik, kemudian yang ketiga itu dari pembakaran di perusahaan itu, kemudian dia akan menghasilkan emisi di mana nanti akan mengurangi memperbesar dampak lingkungan, di mana ketika membangun perusahaan itu pasti RTH-nya kan berkurang. Nah, sehingga dia akan meningkatkan emisi yang dihasilkan, sehingga emisi yang berkontribusi meningkatkan emisi gas rumah kaca. Kemudian inventarisasi karbon footprint di sini bisa ada ruang lingkup 1, 2 dan 3 yang Ibu maksud tadi ya. Jadi lingkup 1 di sini ada aktivitas transportasi, penggunaan LPG, penggunaan AC, dan dari yang tidak bergerak sumber emisinya. Contohnya dari industri ya. Kalau yang bergerak dari transportasi di ruang lingkup 3 ya, perjalanan dinas, kemudian dari sampah ya. Sampah itu dia menghasilkan emisi. Iya, benar sekali. Apalagi emisinya dari sampah anorganik ya, lebih berbahaya. Kalau sampah organik seperti food waste, sisa makanan, dia ada gas metan. Tapi ketika anorganik seperti plastik, kertas, nah itu kan dia lama ya, lama terurainya, sehingga ketika dia dibakar dia akan lebih menghasilkan gas dioksin yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan bagi lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua itu penggunaan khusus, penggunaan listrik. Nah, ada 3 lingkup ini menurut GRI ya, GRI 305 ini ya. Kemudian lanjut, nah ini contoh dari tabel inventarisasi. Nah, sekarang tugas kalian ya, sambil berjalan waktu 1 minggu ini, tolong setiap kelompok itu nanti kami bagi ya. Di sini kalian kan ada 6 kelompok ya. Nah, tolong nanti 5 atau 6 ya. Nanti kalian ke lokasi yang bersangkutan, kemudian kalian berkunjung, misal di kelompok 1 dapat di gedung J ya. Gedung J itu ada 7 lantai. Nah, di gedung J itu kalian survei peralatan yang ada di gedung J di lantai 1 sampai lantai 7 ya. Ada labnya kami ini. Ya enggak apa-apa, permisi Bapak Ibu, kami mau tanya peralatannya apa saja. Kemudian spesifikasinya dari alatnya atau apa saja. Kemudian konsumsi daya dari alat tersebut itu ada spesifikasinya ya. Dia dayanya berapa watt gitu. Kemudian lama pemakaian dari alatnya. Nah, di sini biasanya kita arahkan lab itu sudah ada logbook penggunaan alat ya. Kemudian ada konsumsi listrik. Nah, kalian hitung konsumsi listrik setiap harinya berapa. Nah, habis itu setelah itu kalian bisa menghitung berapa banyaknya emisi karbon yang dihasilkan dari tadi misal gedung J ya. Kemudian di sini kalau dari kegiatan transportasi, nah di sini ada jenis kendaraan, spesifikasi kendaraannya, jenis bahan bakar yang digunakan, dan berapa banyaknya pemakaian untuk bahan bakar ya. Kemudian nanti kalian menghitung data konsumsi bahan bakar per kilometer, jarak tempuh keluar masuk dari PPNS, dan hitung jumlah kendaraan bermotor di parkiran PPNS. Baik, itu saja dari saya. Nanti abis ini kami bagi tugasnya ya dalam 1 minggu ini. Minggu depan baru dikumpulkan. Baik ya.